manusia lebih dekat kepada daripada ilmu yang lainnya. Nah, kedua adalah mampu mengetahui metode, ya, metode kontrol hemoragik, kontrol pendarahan, ya, jangan berdarah terus sehingga meninggal pasiennya, dan mempersiapkan intraoperatif proses, misalnya memperkirakan terjadinya hemoragik yang banyak, maka harus mengetahui persiapannya, ya. Kalau operasi ini kemungkinan perdarahan banyak, maka dipersiapkan darah transfusinya berapa, ya. Jadi metode transfusi atau kontrol hemoragik harus diketahui, ya. Ketiga, anestesi, ya, pengetahuan terhadap pembiusan, ya. Kalau tadi masih dipegang orangnya, ya, zaman India ini sudah harus bebas nyeri baru dilakukan tindakan pembedahan. Ya, ini berkembang setelah ada anestesia. Kemudian 4, nah ini pada kedokteran keseluruhan, ya, pada keseluruhan harus mampu menjelaskan, ya, riwayat penyakit, ya, patogenesisnya maksudnya, ya, patogenesis dan prognosis penyakitnya sampai ke prognosis penyakitnya. Nah, inilah yang kira-kira prinsip itu dalam hal bedah, ya, untuk menjadi seorang ahli bedah. Nah, makanya anatomi di sini sangat ditekankan pelajaran anatomi, ya. Ya, ahli anatomi misalnya si Valius, ya, ini sangat dekat dengan ahli bedah tentunya, ya. Ya, human anatomy, ya. Ini pelajaran mengenai anatomi. Sedangkan kontrol hemoragik atau kontrol pendarahan, misalnya pengetahuan yang disampaikan oleh Ambroise Paré, ya, Ambroise Paré. Nah, sedangkan patofisiologi dan basic daripada disease, ya, ini tentu untuk ilmu kedokteran yang lain juga hampir sama, ya, patofisiologi oleh John Hunter, ya, patogenesisnya. Nah, nanti di patogenesis ini kita ketahui mana penyakit-penyakit yang tergolong kepada bagian bedah, mana penyakit dalam, mana penyakit saraf dan lain-lainnya, ya. Kalau kita tahu patofisiologinya. Oke, sedangkan anestesi pembiusan dikemukakan oleh Morton, ya, Morton. Nah, nantinya, ya, proses untuk pembedahan itu harus steril, ya, harus steril. Nah, konsep itulah yang dikenal dengan antiseptik dan aseptik. Ini pada slide ketiga nanti yang kita pelajari, ya, antiseptik dan aseptik, ya, oleh John Lister, ya. Oke. Nah, pengetahuan terhadap radiologi atau penunjang, ya, penunjang dalam bedah, contohnya radiologi adalah contohnya ini, ya, walaupun ini belum sesuai benar karena masih ada cincin, tapi fokus kita bukan cincin ini, ya, fokus kita tentu tulang-tulangnya. Nantinya untuk meminta ronsen ini harus dibuka dulu, ya, dikasih sama keluarganya. Perkembangan yang paling spektakuler daripada pembedahan dilakukan oleh
dua ini, ya. Bilirubin dan kokler, ya, koler, ya. Oke, ini adalah pembedahan di rongga perut, ya, pembedahan di rongga perut usus, ya. So, kalau sebelum ini adalah menggabung-gabungkan usus, ya, memotong usus dan menggabung-gabungkan usus. Nah, demikian juga skoler, ya. Ya. Ini skoler juga mengoperasi bagian yang nggak pernah dipegang orang, ya, di bagian perut. Misalnya gastrum dan gaster dan pankreas, ya. Dan ilmu ini, ilmu keduanya lah yang sampai sekarang masih menjadi anutan ahli bedah sampai sekarang, ya. Oke, ini pun termasuk, ya, masalah perkembangan yang mengenai abdomen, ya, Halsted, ya. Ya, ini. Nah, berdasarkan, ya, jurnal perkembangan yang kita sebutkan tadi, yang jelas perkembangan yang paling maju, paling cepat, ya, paling progresif adalah pada masa Halsted dan Kohler ini, ya. Ya, Billard dan Kohler, ya. Nah, berarti ini adalah pada abad ke-19, ya, dan awal abad ke-20, ya. Masih termasuk muda sebenarnya berbagai bedah itu. Tapi banyak tindakan bedah yang tidak dipikirkan orang lain, ya. Sampai sekarang pembedahan kepada jantung sudah dilakukan, pembedahan pada otak. Nah, tentu saja dilakukan pembedahan yang sudah spektakuler dan sudah dibuatkan dalam bentuk jurnal, ya. Nah, dan itulah menjadi dasar ya pembedahan sampai sekarang. Contohnya Halsted, ya, Halsted. Itu orang Jerman, ya. Ya, melakukan udah mengajari masyarakat untuk menjadi ahli bedah, ya. Sudah mulai pendidikan ahli bedah. Okay. Nah, perang dunia pertama perkembangan daripada bedah juga meningkat, terutama ya di lapangan perang. Nantinya ini akan berkembang proses bagaimana tindakan antibiotik dan pemberian antibiotik dan amputasi, ya. Nah, ini dia. Di sini di Perang Dunia Pertama dan Kedua sangat berkembang manajemen perawatan luka, penggunaan antibiotik dan transfusi darah, ya, dan organisasi, ya, organisasi rumah sakit sangat berkembang di sini, ya. Yang dulunya menjadi rumah sakit tentara, sekarang yang prinsip itu dipegang menjadi rumah sakit umum, ya, rumah sakit umum. Nah, contohnya ini, kalau misalnya
pasiennya tiba-tiba banyak pada zaman dia seperti inilah keadaannya. Ini perlu manajemen ya, perlu manajemen. Ya kayak gini terletak semua siapa yang megangnya, siapa yang nah, nah inilah konsep seperti inilah yang yang dipelajari membentuk rumah sakit lapangan pertamanya ya. Dan ini membentuk manajemen rumah sakit yang menjadi awal terbentuknya rumah sakit. Oke, pada abad 19 ya sudah berkembang penggunaan obat antibiotik. Kemudian lapangannya atau kamar operasi yang sudah steril atau kamar operasi yang sudah steril dan penggunaan sarung tangan ya. Kemudian operasi apendisitis yang termasuk mudah dulunya ya. Ini sudah bisa dilakukan ya. Dan juga transfusi ya. Anestesiologi sudah berkembang ya. Ahli anestesiologis ya. Udah terpisah dari bagian bedah ya. Dokter bedah udah terpisah sendiri dengan anestesiologis. Walaupun dalam praktek kerjanya selalu bersama-sama ya. Dan kemudian penggunaan selang untuk usus ya, NGT namanya, nasogastric suction. Udah ya, untuk mengeluarkan makanan dari lambungnya ya, dilakukan gitu. Dan berkembang juga chest X-ray ya. Kemudian endotracheal tube ya, selang ke trachealnya untuk mengalirkan oksigen. Biasanya ini dipegang fisiologis ya, fisiologis. Dan terakhir operasi jantung sudah bisa dilakukan ya pada abad ke-19. Oke, perkembangan daripada rumah sakit ya, pertamanya di Amerika Serikat ya, di Minnesota ya. Ya, pada zaman modern ya mulai dari abad 19 kita sebutkanlah zaman modernnya daripada surgery ya, pembedahan. Ya bagaimanapun Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu bagi seorang ahli bedah itu adalah merupakan era ya, walaupun banyak korban. Ya. Satu sisi merupakan zaman keemasan bagi ahli bedah ya. Nah inilah contoh pasien-pasien yang pernah ditangani ya. Dan ini pasien ini adalah pasien penyakit jantung ya, penyakit jantung. Jadi operasi jantung sudah dimulai pada abad 19 ya, abad 19 dan abad 20 awal. Ya. Inilah dokternya, ini dokternya. Nah, pertengahan abad ke-20 ya, inilah pertengahan abad 20 maka inilah daftar ya operasi-operasi yang dilakukan yang sebelumnya belum pernah dilakukan ya. Misalnya Theodore Koller yang tadi kita sebutkan operasi tiroid ya, tiroid disease. Kemudian di Swedia ya ada operasi mata. Kemudian pada Perancis dilakukan operasi pembuluh darah ya, pembuluh darah. Kemudian di Austria ya, ini juga pada mata ya. Sorry, ini pada telinga ya, pada telinga.
Kemudian pada Kanada, ya pemberian insulinnya. Pada Swiss, ya, nah, ini operasi otak, ya, operasi otak. Di Jerman, operasi jantung, ya, di Universitas di USA, operasi tumor, ya, dan juga ada proses transplantasi, ya, operasi transplantasi. Inilah kira-kira perkembangan di dalam pembedahan, ya, yang spektakuler pada masanya, ya, yang spektakuler pada masanya. Ya. Oke, kita ulang lagi dari kemarin itu, ya, dari keseluruhan ceritanya, ya, sebelum Masehi sudah dilakukan pembolongan, ya, pemboran tengkorak kepala, yang sekarang ternyata dikenal itu dengan trepanasi, ya, dikenal dengan trepanasi, walaupun belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembedahan, ya. Ini menjadi dikenal untuk menjadi sebagai awal-awal orang tertarik mengerjakan pekerjaan tangan, ya. Kemudian juga demikian di sebelum Masehi, ya, bahwa ahli bedah sama masih organisasi. Pada tahun melompat kita ke setelah Masehi, pada abad 19 awal dikenal adanya transfusi pembuluh darah, ya. Nah, kemudian pada tahun 43, ya, 1843 dikenal ada operasi pembuangan stereotomi, ya, yang sekarang dilakukan oleh Obgyn, ya, membuang kandungannya, ya, kandungan seorang perempuan tentunya, ya, mungkin supaya kontrasepsi, ya, kontrasepsi. Oke. Nah, menjadi ahli bedah yang pertama pada abad ke-19 awal, ya, pada 19 awal. Dan pada saat itu berkembanglah anestesiologi, ya, sudah dilakukan penggunaan anestesi. Ya, John Lister tadi mengenai antiseptik udah kita singgung tadi, ya, di depan. Nah, kemudian pada 1885 dilakukan operasi pertama, ya, appendektomi, ya, appendicitis buntu, ya, berhasil sukses pertamanya operasi buntu. Pada 1890, ya, mengenai ini penemuan cairan, ya, aseptik, ya, aseptik untuk mengurangi infeksi atau sumber infeksi pada alat-alat bedah, ya, pada alat-alat bedah, ya, direndam dengan karbon asid, ya, asam karbonik, ya. Nah, tapi sekarang ini nggak digunakan lagi, sudah ada antiseptik yang lebih bagus sekarang, ya. Ya, pada 1893, ya, operasi jantung, ya, ya, operasi jantung. Sedangkan pada 1895, nah, di Jerman penggunaan X-ray atau ronsen, ya, ronsen pertama di Jerman. Ini pada masa-masa awal
Perang Dunia Pertama ya. Pada 1896 operasi jantung pertama yang berhasil dia dilakukan Jerman ya. Ya, ini pada pasien yang luka tusuk pada jantungnya ya. Pada awal abad 20 ya, tahun 1905 ya, kornea transplantasi ya, pencangkokan kornea. Nah, pada tahun 1917, nah operasi plastik seperti memindahkan kulit yang tadi kita sebutkan dari dahi ke hidungnya, memindahkan. Tapi ini sudah sukses ya. Artinya resipiennya sudah ditangani juga ya. Kenapa? Nah, ini juga perkembangan penggunaan insulin ya, dan penggunaan antibiotik. Di Jerman, ya, memang di Jerman yang paling ilmu budaya yang pertama lebih pertama berkembang ya, terutama pada masa perang tentunya, Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah ini perubahan ya, merubah seks ya, dari seks laki-laki menjadi perempuan ya, operasi ganti kelamin ya. Nah, sedangkan yang lainnya ya pada ini transfusi darah lah ya, proses transfusi darah. Dan di sini operasional dari bank darah itu yang kemudian dikenal, kalau di kita dikenal dengan PMI-nya ya, PMI-nya. Ya. Jadi PMI-nya di sini udah termanajemen ya, terpisah dari rumah sakit. Sedangkan pada tahun 1950 ya, ada operasi penggantian tulang panggul ya, penggantian tulang panggul yang kita sebutkan dengan metal hip replacement ya, hip replacement, tulang panggul ya. Ini sering terjadi pada wanita yang sudah tua ya. Kalau tulang panggulnya, tulang panggulnya patah, seringkali nggak bisa jalan di pasien tersebut. Sementara kalau nggak bisa jalan, terjadi penyakit yang lainnya, yang infeksi lah, yang luka lah di bokongnya, dan kemampuan hidupnya akan berkurang. Ya, keinginan hidup akan berkurang, kualitas hidup. Jadi ini perlu diganti yang patah itu. Ya, sering terjadi pada wanita tua ya, wanita tua sering terpleset aja udah patah ya chipnya. Jadi diganti sekarang ke metal. Pada tahun itu permulanya pada tahun 1950 diganti menjadi chip replacement. Oke, jadi banyak ya klien-klien, dan dari sini banyak tindakan tangan pembedahan yang spektakuler pada masanya. Namun tindakan tangan itu atau jenis operasi itu tidak akan berguna ya, berhasil mengoperasi ini kalau misalnya terjadi infeksi menjadi lawan daripada ahli bedah ya. Maka selain mempelajari ya penanganan penyakit ya, tindakan tangan tadi
maka harus kamu ketahui, perlu tekankan di sini adalah tindakan mengenai pelajari mengenai infeksi. Maka berkembanglah di sini mengenai antibiotik, ya, ganti hemostasi pembuluh darah, ya, cairan akan berkembang di sini, ya. Nah, misalnya tahun 1954, ya, transplantasi ginjal, ya, cangkok ginjal, berhasil dengan cangkok ginjal. Jadi sangat banyak, ya, sangat banyak. Jadi pembedahan itu memang berkembangnya agak lebih lama dari ilmu kedokteran yang lainnya, tapi lebih spektakuler. Ingat aja pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, ya, kemulainya. Oke, banyak transplantasi atau cangkok-cangkok yang sudah berhasil, ya. Cangkok pankreas, cangkok liver atau hati, ya, cangkok ginjal sudah dilakukan, ya. Malah sekarang cangkok jantung juga sudah dicobakan, ya, cobakan. Cangkok daripada sumsum tulang, ya. Oke. Dan untuk menghindarkan infeksi, yang tadi kita lihatkan untuk mengajari mahasiswa koas, maka di sekeliling dokter konsulennya itu dikelilingi oleh dokter koas misalnya. Itu sudah harus dihindari, ya. Banyak-banyak orang di kamar operasi. Malah sekarang sudah dikembangkan, ya, robotik, artinya untuk mengurangi orang di kamar operasi, ya, mengurangi orang, mengurangi jumlah kemungkinan, ya, kemungkinan infeksi. Karena kuman ini yang menjadi lawan daripada spektakulernya pekerjaan tangan seorang dokter muda. Ini menjadi lawannya terutama infeksinya. Dan yang kedua nanti masalah perdarahannya. Nah, pada tahun 1999, masih baru, ya. Nah, ini transplantasi tangannya pertama-tama. Walaupun gerakannya belum sama seperti manusia normal, tapi sudah berhasil dilakukannya, sudah berhasil. Malah sudah dilakukan juga transplantasi jari tangan, misalnya, ya, jempol tangan putus oleh karena sebab apalah, ya, mungkin trauma atau karena tumor, bisa digantikan dari menjadi jempol kakinya dipindahkan ke tangannya, ya, udah bisa pindahkan. Karena apa? Ya, jempol tangan itu lebih penting daripada jempol kaki, ya. Nah, ini tahun 2000, ya, tahun 2000. Robotik radikal berkembang, robotik, digunakan robotik. Jadi dokter ahli bedanya dari tempat jauh, secara komputer bisa mengoperasikan robotik. Namun ini pun masih kontroversial, ya. Sudah ada yang mencoba, sudah, ya, sudah. Ya, masih kontroversial. Masalah hasil pekerjaan tangan robotik dengan manusia tentu berbeda. Kedua, ya, masalah biaya tentunya. Ya, ditinjau dari segi infeksinya, memang ini lebih bagus robotik ini. Tapi apakah hasil pekerjaan tangannya lebih bagus daripada tangan manusia? Ya, belum ada penelitiannya, belum ada penelitian. Nah, ini pada tahun 2007 masih baru, ya, dilakukan operasi dengan minimal invasif. Maksudnya gini, dulu bedah itu dikenal
dengan pisaunya, ya, pembedahannya. Nah, makin luas pembedahan, makin bangga orang dulu. Tapi sekarang sudah terbalik, ya, operasi berhasil, tapi tempat pembedahannya kecil, malah nggak nampak, diusahakan nggak nampak, ya. Nah, ini mengarahkan seorang bedah harus mempelajari minimal invasif, ya, minimal invasif, mengurangi jumlah pembedahan yang terlalu lebar, ya, terlalu lebar. Dan pada saat ini berkembanglah minimal invasif, misalnya endoscopic surgery, ya. Untuk operasi usus buntu itu nanti dilakukan hanya beberapa pipa aja, seperti teropong dan komputer, ya, dan memakai kamera ke dalamnya, dilakukan operasi pembuangan appendix atau batu empedu, ya. Itulah yang kita kenal dengan laparoskopi. Nah, basic pengetahuan kita terhadap minimal invasif itu berasal dari setelah ditemukannya endoskopik, ya, endoskopik surgery. Nah, ini berkembang nanti. Misalnya operasi di ginjal, ya, sudah melakukan operasi endoskopik untuk mengoperasi prostat, ya, dimasukkan melalui uretranya, ya, untuk melihat ke atasnya, ya. Itu pun termasuk termasuk minimal invasif, ya. Oke, pada tahun 2010 di Spanyol transplantasi kulit wajah, ya, kulit wajah. Karena ini adalah pekerjaan tangan, ya, sebenarnya ini di samping ilmu, ya, perlu pengetahuan ilmu, terutama ilmu anatomi, ya, pengetahuan anatomi, anestesi, dan sistem homeostasi darah, ya. Pekerjaan tangan ini harus dilakukan lebih safe, ya, untuk mendapatkan tindakan bedah. Karena ini paling dilakukan pasien-pasien dan keluarga pasien, ya. Masih luka pasiennya setelah dioperasi, kan itu. Dan kalau hidup masih mengeluh enggak pasiennya, ya. Nah, ini harus menjadi tujuan seorang dokter bedah, ya. Dan kalau memang tidak bisa membuang penyakitnya, minimal quality of life-nya, ya, meningkat. Seperti misalnya ganti panggul tadi, hip replacement tadi, ya. Kalau nenek nggak mungkin lagi diperpanjang usianya sebenarnya. Tapi bagaimanapun dengan bisa berjalan, dia menjadi quality of life-nya meningkat. Kalau dia orang Kristen, bisa dia ke gereja. Kalau dia orang Islam, misalnya, dia masih bisa sholat, ya. Oke. Jadi dipertimbangkan, ya, pertimbangan quality of life-nya, ya. Apa untung ruginya lah, ya, maksudnya untung ruginya. Kalau bisa adalah yang aman dan efektif, ya, yang aman dan efektif. Nah, tindakan pidana sangat diperlukan, ternyata bisa mempersingkat, ya, mempersingkat masa rawat pasiennya, ya, bisa cepat bekerja, ya.
Ya bisa. Dan kemungkinan kadang-kadang ini akan um, mengurangi ya biaya kos daripada pasien tersebut ya. Kenapa harus diperlukan bedah? Ya, ternyata kalau lakukan pembedah umumnya ya, nah, reaksinya pengobatannya lebih tinggi, lebih baik ya, lebih baik. Misalnya usus buntu lah contohnya ya. Usus buntu kalau dibiarkan bisa menjadi peritonis pecah loh ya. Nah, komplikasinya yang ternyata lebih baik ya, lebih baik daripada tidak dibedah sama sekali. Oke, dari sini semua yang ingin saya katakan adalah bahwa sarja ahli bedah itu ya selain ilmu juga pekerjaan tangan ini merupakan sebagai art ya, sebagai seni sebenarnya. Dikatakan ini jadi seperti seni. Maaf. Ya, ini kebetulan uh, profesornya suka lupa kali, jadi harus bawa buku. Yang diharapkan nggak kayak gini lagi, ilmunya udah jotak ya. Ya, tinggal menggerakkan tangannya. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam bedah ya. Nah, masalah pendarahan harus bisa dihentikan ya. Bagaimana menghentikan secepatnya? Ya, ada 11 ya. Nah, inilah slide pertama ya. Uh, Martogi, Martogi, uh, minta dulu nomor WA aku ke bagian apa ya, bagian administrasi. Coba ping dulu aku nanti coba kirim ke WA. Baik. Ya kita terus yang slide pertamanya. Nah, mau kita ke slide yang kedua. Ini slide yang kedua udah kelihatan. Masih belum, dokter. Sebelumnya, loadingnya. Belum muncul. Udah. Masih. Kayaknya ada masalah bentar ya.
Ini udah ilmu budaya dasar Masih belum, dokter. belum ya? Ini udah Masih belum juga, dokter. belum. Belum ya? Udah ya, materi belum. Belum, dokter. Ini udah materi. Sudah, dokter. Oke, oke. Nah, dari semua sejarah yang tadi, maka kita buatlah cara dalam ilmu muda, cara pemeriksaan uh, yang sistematis di dalam pemeriksaan bedah ya, penyakit bedah. Ya. Nah, metode yang digunakan di lapangan, ya, ya. Nantinya harus sesuai dengan rekam medis, mempunyai rekam medis, ya. Karena tidak kalau tidak punya rekam medis, ini seringkali menjadi tuntutan, ya, hukum kalau nggak ada rekam medisnya. Ya. Yang sekarang banyak diadukan ke polisi kemana ya, dilakukanlah, disebutkanlah malpraktek dan sebagainya. Seringkali dituduhkan. Tapi kalau kita mempunyai rekam medis yang bagus, ya kita nggak perlu takut kalau memang benar, ya. Nah, tentu ini di bagian disiplin selain bedah juga diakui ya. Pemeriksaan yang benar ya, pemeriksaan yang benar. Mulai daripada anamnesis, pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, perkusi, dan akupasi ya. Kemudian persiapan prabedah ya, persiapan pembedahan. Nanti waktu kelas kamu akan belajar persiapan prabedah ya. Yang membedahnya mungkin dokter bedahnya ya. Kamu hanya sebagai asisten mempersiapkannya. Persiapannya misalnya sebelum operasi harus cukur apa ya, harus dibersihkan apanya ya, harus puasanya gimana. Nah, kalau memang perlu transfusi darah, sudah siap nggak persiapannya, dan pemberian antibiotik sebelum operasi. Ini nanti kamu harus mempelajarinya.
ya. Nah, kemudian anestesinya, ya, udah dikonsul apa belum, ya. Kalau sudah semua ini bisa dilakukan, pembedahan. Dan kerja seorang dokter bedah nggak sampai hanya pembedahan, adalah pada pemulihan, ya. Ini kalau lancar, kalau nggak lancar dan lain ceritanya, ya, mungkin dilakukan pembedahan yang kedua, ketiga, ya, masalah pulih dan penyakit apa atau komplikasi apa, perlu rehabilitasi nggak. Inilah hal-hal yang mungkin terkait, ya, dengan proses pembedahan, ya. Nah, rekam medis yang kita sebutkan tadi harus jelas, ya, harus jelas. Ini, nah, rekam medis ini sebenarnya awalnya adalah untuk pengelolaan penderita, untuk membuat pengelolaan penderita yang lebih baik, ya, untuk membuat SOP-nya, ya, SOP-nya, dan itu berguna untuk pendidikan dan penelitian. Dan sekarang, ya, sekarang rekam medis itu sangat perlu untuk dalam tuntutan medis, ya, tuntutan medis, tuntutan hukum, ya, sangat perlu rekam medis. Nah, justru pekerjaan tangan seorang ahli bedah yang sering dibawakan ke meja hijau, ya, yang sering dibawa ke meja hijau, ya, karena memang pasien dan keluarganya tidak mengetahui proses pekerjaan tangan yang kita sebut tadi, ya, nggak boleh melihat, ya. Dikiranya kita melakukannya seperti pikirannya, bahwa dokter itu seperti tukang jaga di pasar-pasar sana, ya, hanya menyanyi doang, ya. Nah, untuk rekam medis perlu ditulis sini dasar. Nah, inilah isinya. Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya, ronsen dan scan, kemudian diagnosis, ya. Maka dari sini diambil rangkumannya, ini perlu dilakukan pembedahan, ya. Nah, kalau berdasarkan seperti ini kita bekerja biasanya, dan rekam medisnya juga sudah menyangkut yang seperti ini, biasanya tuntutan hukumnya akan minimal, ya, akan kurang, sangat kurang, ya, menghindarkan diri dari tuntutan medis, tuntutan hukum di dalam medis, ya. Oke, sama seperti pemeriksaan yang lainnya, ya. Pada kedokteran ada anamnesis, ada pemeriksaan fisiknya pun palpasi, perkusi, ya, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, ya, dan pemeriksaan penunjang laboratorium dan penunjukan ronsen maksudnya. Nah, ini sama seperti penyakit lainnya, ada kedua utama, ya. Nah, ada khusus, ya, yang khusus, anamnesis khusus, terutama terhadap penyakit yang tertentu itu. Apakah mungkin ada penyakit yang keturunan, ya? Adakah ada berhubungan dengan pola hidup, ya, kebiasaan makan, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini pemeriksaan fisik, ya, sama seperti ilmu penyakit lain, tapi di sini, ya, pada untuk khusus untuk bagian bedah, nanti kamu kenal pemeriksaannya harus ada pemeriksaan dari kepala sampai kaki, ya. Ujung rambut sampai ujung kaki, ya, atau bahasa Inggrisnya atau bahasa kerennya di pemeriksaan head to toe, terutama ini pada pasien-pasien, ya, yang kecelakaan,
Ya. Jangan pula kita hanya fokus kepada perdarahannya, kakinya yang patah ya, yang terlihat tulangnya keluar, ya keluar. Fokus kepada itu. Tapi kita nggak perhatikan kesadarannya ke mana, dari kepalanya harus diperiksa. Ya, harus dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kalau ilmu kedokteran lainnya nggak begitu kenal head itu ya, bagian bedah yang kenal head itu. Pemeriksaan penunjang, ya. Nah, laboratorium, ya secara umum, ya, pemeriksaan darah rutin, ya, KGD dan perdarahan, ya itu yang umum ya. Dan untuk khususnya uh, mungkin pemeriksaan misalnya untuk tumor payudara ada tumor markernya ya. Nah ini tentu kalau tumor payudara berbeda dengan tumor prostat, tumor markernya ya, perlu pengetahuan tersebut. Nah pencitraan ya yang paling sederhana pemeriksaan X-ray dan berkembang sekarang adalah CT scan dan MRI. Di partai-partai pribadi sudah digunakan USG, ya USG dan endoskopi, sudah berkembang endoskopi. Ya persiapan prabeda. Nah di sini kamu nanti akan berperan persiapan fisiknya, ya mentalnya dan fisiknya ya. Sudah siap enggak operasi mentalnya, fisiknya? Apakah perlu puasa? Ya puasanya dicukur enggak? Kemudian perlu dicukur apa enggak? Ya, sudah diperiksa jantungnya atau enggak? Ya, ini persiapan yang mungkin kamu nanti akan dilibatkan pada waktu masa puas. Nah, persiapan ini bisa juga persiapan khusus pada orang dewasa dan persiapan khusus pada anak-anak nantinya. Ya. Dan persiapan khusus keadaan darurat ya. Kalau keadaan darurat tentu puasanya nggak bisa diharapkan puasa tadi malam. Ini operasinya harus sifatnya. Maka dilakukan selang ya, pengosongan lambung jadinya. Mungkin di sini kami yang melakukannya, pengosongan lambungnya, memasukkan selang dari hidung ke lambungnya untuk mengosongkan lambungnya ya. Oke, ini yang slide kedua ya. Masuk kita slide 3. Oke, kelihatan nih? Belum, dokter. Belum. Sudah, Kamu udah kirim WA-mu nih sama saya. dokter. Nanti kirim nanti saya ya. Baik, dokter.
hal yang penting lagi pada ahli bedah ya adalah tindakan aseptik dan antiseptik. Dan ini nanti tindakan aseptik ini dan antiseptik karena pentingnya di pada skill lab akan dipelajari lagi. Ya. Selain pengetahuannya tentu harus cara melakukannya harus lebih bisa aktif ya, karena skill lab dan pada OSK sering tanyakan ya, sering tanyakan. Ya, ini tindakan antiseptik dan aseptik dan antiseptik adalah tindakan medis menggunakan cara invasif dengan membuka diagnosis pengertian daripada pembedahan dulu ya, pembedahan atau operasi ya adalah tindakan yang invasif membuka organ bagian daripada tubuh. Dengan membuka bagian daripada tubuh, membuka kulit tentu menjadi pintu masuk daripada kuman, port di entry daripada kuman. Kuman itu bisa berasal dari instrumen atau alat-alat yang digunakan dokter bedah ataupun dari alat-alat lain selain pisau ya yang ada di kamar bedah. Bahkan dari dokter saya sendiri pun bisa melakukan bisa menjadi sumber penyakit, sumber infeksi ya, ketika bernapas, ketika batuk, ketika berbicara, malah rambutnya pun menjadi sumber. Nah, inilah pengetahuan aseptik dan antiseptik yang kita pelajari ya. Nah, bagaimana untuk mengurangi ya penyebaran kuman di kamar bedah itu? Nah, itulah tindakan aseptik dan antiseptik ini perlu diketahui. Perlu perencanaan dan pengetahuan yang baik terhadap penyakit maupun teknik bedah dan terhadap tim kerjanya ya, karena bukan hanya dokternya sendiri yang situ ya, ada perawat yang perawat instrumen, ada perawat pembantu ya. Nah, persiapan terhadap pasiennya ya, ya harus sudah dilakukan informasi ya, persiapannya. Informasi itu adalah mempersiapkan fisiologis. Nah, kemudian persiapan terhadap kamar operasi ya, dengan tujuan setelah operasi nantinya bisa dikembalikan fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi daripada organ tubuhnya ke keadaan semula ya, menghindari komplikasi seminimal mungkin ya, menghindari komplikasi seminimal mungkin. Nah, di mana tindakan aseptik adalah aseptik, apa yang disebut dengan aseptik, asepsis dan antiseptik. Antisepsis, ya. Asepsis adalah tindakan untuk mempertahankan, ya. Tindakan ini asepsis ini tindakan mempertahankan keadaan bebas kuman di dalam pembedahan, ya. Untuk mempertahankan keadaan sterilisasi, ya, kamar bedah maupun bagian tubuh yang akan dioperasi nantinya, dilakukan tindakan asepsis ya. Nah, sedangkan antiseptik ya, antisepsis ini diperlukan untuk alat ya, terutama pada mensterilkan alat ya, mensterilkan alat. Cara atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tindakan bebas kuman patogen ya, kira-kira sama ini ya. Asepsis ini adalah tindakan supaya semuanya bebas kuman, sedangkan antiseptik itu adalah caranya ya, caranya ya. Nah, ini keadaan yang harus dicapai ya, bebas kuman, sedangkan antisepsis itu adalah caranya. Nah, sumber infeksi ya, sumber infeksi
Nah, bisa dari darah, bisa dari alat bedah, ya, alat bedah. Maka dia untuk memotong darah yang yang steril, maka suhunya dan pencahayaannya harus diaturnya gambar bedah. Kelembapan, keasaman, dan oksigenasi cahaya, ya. Dan partikel menghindari mengurangi partikel debu, ya. Maka jangan banyak-banyak orang yang masuk ke dalamnya. Ya seperti yang kita terangkan dalam slide pertama tadi, kalau banyak yang menonton, ya banyak juga debunya yang muncul, ya. Nah, alat pembedahan, ya, makanya perlu dilakukan direndam dengan antiseptik, ya, atau dilakukan tindakan antiseptik terlebih dahulu, ya. Infeksi yang lain adalah operator sendiri atau asistennya, ya, baik kulit tangan ataupun kulit dari rambutnya, ya. Maka kita tahu kalau perempuan panjang rambutnya harus diikat dan disimpan, ya, digulung ke belakang dan ditutup dengan topi. Jangan terjun-jur, ya. Nah, kemudian sumber infeksi yang lainnya adalah kulit penderita. Maka pada kulit penderita itu harus dilakukan tindakan antiseptik untuk mencapai aseptik, ya, asepsis, ya. Perlu dilakukan tindakan antiseptik, ya. Nah, malah yang mikroorganisme yang normal, misalnya Staphylococcus, ya, Staphylococcus banyak yang normal di situ, ya. Ini harus dimatikan dulu, maka dilakukan, ya, pencucian daerah luka operasi. Dilakukan pencucian daerah luka operasi, lantas ditutup dengan kain yang steril, ya, kain yang steril. Ya, ini adalah salah satu tindakan aseptik dan antiseptik pada pasien di kamar operasi, ya. Nah, selain itu, ketika mengoperasi, ya, misalnya operasi perut, ya, bagian-bagian daripada organ tubuh kita, misalnya usus, kalau kita mau membuka usus, isinya jangan berserakan, deh. Kan tai itu, ya. Seorang dokter ahli bedah nantinya akan mengarahkan membuat wadah tersendiri nanti, ya, wadah tersendiri, ya. Jadi organ secara itu juga, terutama usus itu mengandung kuman, ya, E. coli tentunya, ya. Dan terutama dan juga darah. Ya, kita tahu setiap pembedahan apa saja darah. Nah, maka darah ini jangan muncak-muncak kemana-mana, ya. Mengakibatkan kontaminasi yang lainnya, ya. Nah, ini pun seorang ahli bedah bagaimana menghentikan perdagangan secepatnya, ya. Yang hindarinya adalah supaya jangan kontaminasi alat-alat yang lainnya. Nah, pengendalian lingkungan, ya, pengendalian lingkungan, misalnya lingkungan di kamar operasi, ya. Nah, ini harus terisolasi. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, semua bebas masuk nggak boleh. Seperti kamar perawatan. Nah, pada saat ini keluarga nggak boleh ikut ke dalam pengurang infeksi. Nah, pada saat inilah sebenarnya nggak bisa keluarga ikut ke dalam, menjadi sering keluarga itu, ya, berasumsi tindakan apa yang dilakukan pada keluarganya. Mungkin hanya sebagai percobaan atau jadi di sini perlu inform konsen pada pasiennya, ya. Seorang ahli bedah harus melakukan
pendekatan yang baik kepada pasiennya. Ya, karena memang kamar operasi harus pasti nggak bisa setiap saat terdilihat oleh keluarga pasiennya. Nah, ini tekanan positif, ya, tekanan positif. Ini nanti kamu ketahui bahwa tekanan positif itu supaya udara alirannya keluar, bukan masuk ke dalam, bukan aliran udara dari dalam keluar, ya. Nah, sorry, bukan dari luar ke dalam. Jadi nggak banyak ventilasi di kamar operasi, nggak boleh banyak-banyak. Justru yang banyak dikeluarkan udara dari dalam keluar. Ya. Nah, kelembapan udara, ya, harus diatur lebih kurang 50%. Jangan terlalu lembab. Kalau terlalu lembab itu tempat perstaporannya kuman-kuman dan terutama dan suhu ruangan. Maka di kamar operasi itu kamu tahu seperti kedinginan, ya, pastinya kencang untuk mempertahankan suhu ruangan. Nah, ini yang perlu kamu tahu deh, bahwa kalau misalnya kamu nanti mempunyai kesempatan untuk ikut di kamar operasi, nah, kamar operasinya mungkin tugas perawat itu untuk mempertahankan. Tapi disiplin orang-orang masuk ke dalam itu akan 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 terlihat, ya, udah memakan tindakan aseptik dan antiseptik enggak. Jadi jangan heran nanti kalau nggak pas masuknya kita masuk nggak sesuai dengan arah, kita bisa diusir. Jangan salah, aku udah dokter disuruh perawat, enggak, karena perawat itu mempertahankan fungsi antiseptik dan aseptik, ya. Nah, untuk itu ada cara supaya bisa di lingkungan kamar operasi, yaitu bagaimana cara memakai gaun, gaun. Ini tentu memakai baju operasi, ya, baju operasi. Bagaimana? Jangan saya pegang semuanya, ya. Kemudian bagaimana memakai masker, ya, tutup kepala, sarung tangan dan sepatu bot. Ini semua kita gunakan untuk menghindarkan infeksi atau sumber kuman dari tubuh kita ke pasien. Tapi selain ini sebenarnya berguna ini nantinya, supaya kamu tahu, supaya bagus dipakai, berguna adalah supaya jangan infeksi itu justru ke kamu dan menularnya. Misalnya darahnya muncul ke kamu, tapi tidak pakai gaun yang benar, misalnya HIV, ya, mana tahu kita itu, ya, bisa muncul ke kamu. Ya, kalau nggak memakai gaun yang benar, ya bisa jadi menyebabkan kamu. Jadi ini semua masker, gaun, masker kepala, sarung tangan ini juga selain proteksi terhadap pasiennya juga proteksi terhadap kamu-kamunya atau dokter bedanya. Ya. Nah, cara-cara memakai gaun, memakai masker inilah nanti diskilekkan. Ya, harus paham supaya jangan sempat diusir nanti. Ya, harus diskilekkan. Saya sendiri pun sebagai tenaga pengajar, kalau kamu diusir, aku juga jadi malu gitu loh. Ya. Nah, ya, perlu saya tekankan pemakaian gaun, pemakaian masker, pemakaian sarung tangan, pemakaian tutup kepala, sepatu bot itu adalah proteksi terhadap pasien dan proteksi terhadap orang tersebut, termasuk dokter bedanya. Okay. Jadi dua-duanya proteksi, dua pihak, ya. Nah, ini perlu diketahui macam-macam gaun di dalam bedah. Ada pakaian dasar, ya, seperti baju biasa, ya.
yang kerahnya ya rendah, yang tidak baju operasi, kamar operasi mungkin yang hijau, yang pendek ini ya. Sedangkan gaun bedah yang panjang, ya. Ini gaun bedah ini yang steril, maksudnya ya yang steril. Kalau yang pakai dasar itu nggak steril, ya. Tapi dia hanya dipakai di bedah. Masuk ganti pakaian, kita ganti dengan baju pakaian dasar, ya. Nah, setelah itu yang steril itu adalah gaun bedah yang biasanya kalau dia yang hanya sekali pakai biasanya tidak tembus cairan. Nah ini paling mungkin sering dijumpai pada waktu operasi di masa COVID ini, ya. Perlindungan pasiennya, perlindungan terhadap dokternya harus lebih hanya sekali pakai, ya. Dia tidak tembus bedah, tembus cairannya. Nah, memakai gaun bedah inilah nantinya yang harus kamu pelajari. Kalau memakai pakaian dasar mungkin hanya dilihat aja bisa, ya. Tapi memakai gaun bedah harus pakai skill lab, ya. Kemudian melakukan cuci tangan, ya. Nah, dengan di tempat cuci tangan burungnya, ya. Nah ini kalau di kita sekarang ini dilakukan cuci tangan 6 langkah, ya, 6 langkah. Itu udah di mana-mana udah dituliskan itu, ya, 6 langkah. Nah, maksudnya mencuci tangan harus lebih steril. Nah, kemudian selain mencuci tangan, memakai alat cuci tangan pakai antiseptik. Nah, ini cuci tangan bisa 6 langkah, mungkin di tempat lain, tempat biasa juga dilakukan. Tapi untuk antiseptik yang untuk steril untuk di daerah operasi, kamar operasi. Kalau misalnya kamu berkesempatan menjadi asisten nantinya. Ini adalah persiapan untuk memakai setelah cuci tangan ini memakai gaun bedah nantinya. Ya. Nah, teknik cuci tangan adalah teknik tanpa singgung. Ya. Nah, ini cuci tangannya dimulai daripada telapak tangan sampai ke siku, sampai ke siku. Ya. Oke. Nah, itu pencuci tangan. Sedangkan pada pasiennya sendiri, ya, untuk mengurangi infeksi, ya, dilakukan tindakan ya mandi dulu, cukur bulu yang berambut, ya, di daerah operasi, ya. Nah, ini perlu ditekankan di daerah operasi, ya. Nah, contohnya operasi di kepala, ya, operasinya ya cukur bulunya, dicukur rambutnya, mungkin rambutnya hanya setengah dioperasi, ya. Ya tergantung luas yang diperlukan bedahannya. Nah, bisa juga pasiennya minta seluruh dah dicukur. Ya juga, ya, untuk dibotakkan seluruhnya bisa juga. Dan selaku kamunya pembantu nantinya mungkin ditanya apanya luas mana untuk jangan berulang mencukurnya, bisa juga cukur botak semuanya. Tapi kalau di alis mata benjolannya yang mau diperiksa, ya, ya saya ingatkan jangan cukur dua-duanya. Coba cukur bulu matanya dua-duanya. Terkejut dia nanti waktu sadar. Apalagi seorang laki cukur bulu matanya, udah susah kan? Kalau perempuan mungkin bisa dimengerti. Nah, jadi kalau dia di daerah pelipis kiri, bulu mata yang sekitar kiri aja, itu pun
itu semuanya dicukur ya. Nah, oke. Nah, itu masalah rambut. Bisa persoalan nantinya, ya. Kalau dicukur dua-duanya. Ya, kemudian cukur rambut setelah itu dicuci, ya, dicuci daerah operasinya dengan memakai larutan antiseptik, ya. Oke. Kemudian setelah dicuci lapangan operasi dipersempit, ya, dengan dengan uh, kain yang sudah steril, ya, untuk mengurangi kontaminasi, ya. Nah, itu sterilisasi pada pasiennya dan pada uh, kita yang pelakunya, ya, pelakunya. Sekarang sterilisasi pada alat-alatnya, ya. Alat-alat uh, ada yang metal atau terbuat dari besi, ada yang terbuat dari karet, ya. Nah, ini bagaimana melakukannya? Kalau dari karet dan plastik dilakukan sterilisasi secara kimia, ya, direndam dengan formaldehid 20%, ya, pada kali. Sedangkan kalau dia dari besi atau metal dilakukan sterilisasi dengan pemanasan, ya, pemanasan, ya. Memang cara kuno masih ada dengan cara dibakar, ya, dibakar. Ini pada masa perang seringkali, ya, pisau sangkur itu dibakar ujungnya untuk mencabut pelurunya, ya, dibakar ujungnya. Tapi ini nggak digunakan lagi pada zaman modern, ya. Di autoclave namanya, dipanasi, ya. Cara pemanasannya ini dia, ya. Oke. Nah, di dalam antiseptik dan aseptik, ada juga pencegahan infeksi silang, ya. Soalnya infeksi silang ini seringkali menghasilkan kuman yang sudah kebal, ya, terutama di rumah sakit, ya, sakit. Maka di rumah sakit itu jangan pikirkan rumah sakit itu paling kuman, enggak. Paling banyak di sini kuman-kuman yang sudah kebal karena sering terjadi infeksi silang, ya. Biasanya dari penderita lain ke penderita yang lainnya, dari penderita ke tenaga atau penanganannya, ya. Dan ini bisa dikurangi infeksi silang ini adalah kalau ada pengetahuan antara pengetahuan aseptik dan antiseptik. Nah, untuk kira-kira tertentu, ya, dilakukan isolasi, misalnya yang COVID lah, ya. Oke. Penyakit TBC yang terbuka, ya. Nah, mungkin operasinya sementara disterilkan dulu, jangan terus masuk pasiennya. Kemudian yang pseudomonas ini pun kalau ada perdarahan, ya, gangren, operasi gangren di dalam kamar operasi, biasanya prosesnya lebih jelimet, ya, pembersihan kamar operasinya. Tidak langsung masuk pasien berikutnya, ya. Dia langsung masuk pasien berikutnya. Nah, kemudian selesai operasi, ya, cara bentuk luka, ya, bentuk luka. Ini tentu menghindarkan kontaminasi dengan dunia luar, ya. Oke. Dan kemudian jangan digaruk pasiennya, ya. Ya. Dan ini juga adalah di samping alatnya, ya, juga cara penggantiannya, ya.
dilakukan secara aseptik ya. Nah, inilah cara untuk mencuci tangan ya, yang tanpa singgung tadi ya. Nah, ini dengan sabun cuci tangan ya, 6 langkah ya, kiri kanan telapak tangan kanannya, dan kemudian dicuci. Yang pertama yang kiri, kemudian yang kanan ya, kemudian dibilas. Kemudian yang mana teknik tanpa singgung tadi. Nah, ingat tadi ya, setelah selesai semua dicuci dan dibilas, menutup kerannya ini dipakai siku tangannya, biar jangan lagi telapak tangan yang tersinggung sini ya. Dan malah kamar operasi yang bagus sekarang ini sudah kerannya udah yang otomatis ya, yang otomatis. Di dekat tangan sudah mengalir sendirinya ya, atau melalui kaki ya, melalui kaki. Nah, ini cuci tangan tanpa singgung ya, tanpa singgung. Nah, inilah saya sebutkan baju biasa kamar operasi. Nah, setelah baju biasa ini, cara pakainya biasa seperti kita memakai baju. Tapi setelah ini cuci tangan kita akan memakai gaun operasi yang steril. Nah, saat itulah diperlukan teknik atau pengetahuan memakai gaun operasi. Nantinya akan dimasukkan, kalau kita pakai asisten, kita diarahkan tangan kiri, tangan kanan, dan untuk mengikat ke belakang, mengancingkan ke belakang juga udah asisten ya. Artinya tangan yang sudah kita nggak steril ini sudah nggak bisa lagi megang-megang yang lainnya. Oke, sebelum memakai gaun, ya sebelum memakai gaun akan dikasih sama kita nantinya handuk atau kain untuk melap, ya, supaya jangan tebal cairannya, ya. Nah, ini yang steril ini ya, yang steril. Diambil yang sterilnya, dilap. Cara mengelapnya, yang pertama kiri dulu, ya, baru kanan. Kemudian cara meletakkannya jangan seperti yang meletakkan kain biasa, ya, jatuhkan aja ke bawah, ya, jatuhkan aja ke bawah, jatuhkan ke lantai, ya. Baru ini nomor F ini siap untuk memakai gaun, ya, siap memakai gaun. Nah, kalau misalnya operasinya operasi kecil, mungkin tidak perlu pakai gaun, ya, cukup pakai handscoon aja. Nah, cara pakai handscoon adalah pakaikan dulu yang sebelah kiri, ya. Cara memegangnya adalah ini adalah handscoon steril oleh perawat, biasanya udah diletakkan seperti ini. Maka untuk memakaikan handscoon sebelah kanan, pegang lipatannya, bukan semuanya dipegang lipatannya, yang nantinya kalau dibalikkan menjadi bagian dalam, ya, bagian dalam, masuk ke sebelah kanan. Nah, cara memegang kalau dia sudah pakai handscoon, cara memegangnya adalah dari bagian lipatan itu, bagian dalam lipatan, ya, untuk memakai yang kiri tentunya. Nah, lihat caranya, perbedaannya. Nah, kalau sudah masuk, maka naikkan ke atas, ya, naikkan. Kalau pakai dia handscoon sudah masuk ke dari bawahnya, baik kiri maupun kanan. Yang kanan ini pun tadinya belum dinaikkan, ya, belum dinaikkan. Bisa dinaikkan dengan cara yang sama, ya, dengan cara sama. Nah, yang sering menjadi kendala sama, apalagi bagi pemula, adalah ukurannya ini sering bersalahan. Jadi kamu nanti harus hafal ukuran handscoonmu. Soalnya handscoonmu belum tentu sama ukurannya dengan saya contohnya. Nah, kalau salah menyediakan handscoon,
persiapan itu bisa repot. Cara masangnya salah, cara memakainya salah, dan waktu operasi pun terasa janggal. Ya, coba bayangkan kalau seperti ini, kalau misalnya terlalu kecil, setengah mati deh. Ya, jadi nanti harus dihafal nomor handphone masing-masing ya. Nah, ini pakai helm. Ya, kalau misalnya operasinya operasi besar, sebelum pakai handscoon, pakai gaun dulu. Nah, pakai gaun ini jangan bersentuhan dengan yang lain-lainnya. Nah, buka gaun biasanya udah di setting cara dipasangnya ya, langsung terbuka cara bentuk seperti ini. Ya, cara lipatnya udah di setting. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, maka cara masukkannya adalah lemparkan, cara seperti melempar sebenarnya. Atau pokoknya ini masukkan ke tangan yang kiri, masukkan ke tangan kiri, dan bajunya nggak boleh dipegang mana-mana. Artinya ini akan meluncur ya, bagaimana supaya meluncur bisa bahu. Ya, ini dia yang dia. Nah, pada saat seperti ini udah ada datang yang asisten yang lainnya untuk menangkap tali ini, untuk mengikatkan di belakang. Nah, ini nanti untuk mengikatkan ke belakang. Nah, setelah ini nanti akan pasang handscoon. Nah, tapi nanti ada lagi gaun yang lebih maju lagi. Ada nanti di sini bahwa ini harus diputar. Ada sebagian gaun yang harus mengikatnya harus pasiennya sendiri, harus dokternya sendiri ya, harus dokter sendiri. Untuk mengikat yang di atas ya harus ada sistem. Tapi mengikat yang lainnya adalah dokter bedanya sendiri. Nah, itu tadi, ini tadi adalah memasang gaun, memasukkan tangan ke ini. Nomor 2 ini adalah gaun dipasangkan oleh asisten, dan ini adalah di kamar bedah rumah sakit besar ya, dilayani dokternya. Itu layanannya di dokter bedah ya, ini dipasangkan bajunya, dan nantinya serotor ini handscoon-nya pun dipasangkan ya, handscoon-nya pun dipasangkan. Nah, ini dipasangkan ya. Ya, tentu mana handscoon kiri, mana handscoon kanan harus benar, kita memasangkan yang benar ya. Nah, kemudian ini tempat ala-ala operasi ya, cara membukanya seperti ini ya, sudah disetting juga cara membungkusnya ya. Nah, asisten yang membuka ini yang tidak steril, maka nantinya bagian yang di dalam ini diambil oleh asisten yang sudah steril ya. Nah, jadi bagian orang yang membuka pembungkusnya ini bukan dia yang pegang ya. Oke, cara membuka nah seperti ini tentu lebih mudah ya, lebih mudah cara membuka handscoon. Nah, ini tempat untuk sterilisasi daerah operasi, misalnya Ubuntu lah ya. Nah, ini daerah operasi. Cara mensterilkan harus melingkar ya, dimulai dari titik di mana di operasi dan melingkar lama-lama keluar. Dan kalau sudah keluar, nantinya kasa ini harus keluar lagi, ngelak ke tengah lagi ya, jangan
Kalau mau mensterilkan yang lebih banyak lagi, buat kasa yang baru lagi ya. Buat kasa baru lagi, kasa yang steril, maka kelilingkan mulai dari tengah secara berputar melingkar ke arah luar. Oke, inilah tindakan aseptik dan antiseptik di dalam kamar operasi. Kira-kira sampai di sini, kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira selesai kuliah kita ya. Ya, Pak diam. Ya, Dokter. Oke. Jadi mungkin nanti akan banyak pertemuan kita bagi bedah, ya. Tapi inilah pengenalan dasar ilmu bedah ya. Selamat siang, nanti slide-nya saya kirimkan sama Mas Togi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira saya izin kita tutup pertemuan kita ya. Saya izin live ya. Terima kasih, Dokter. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama.